Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku PCLN pada Padepokan Cakralodaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Apa kalian berisik? Diam. Tolong lepasin saya. Bodoh amat, ini ulah kalian. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Nur Samsul Al-Fakir. Ini menjelang subuh. Mereka sudah siuman. Mereka terikat kencang. Saya mendapatkan tali di atas genteng tadi. Dan di sini nggak tahu ini kayaknya bekas selambu buat anti nyamuk itu. Mereka mungkin tidurnya di sini si dukun-dukun ini. Jadi sebelum saya menginterogasi, saya sholawat dulu ya sahabat-sahabat. Atau saya langsung menginterogasi saja ya? Langsung aja Gus. Langsung saja? Ya biar nggak lama-lama, soalnya nih baterainya mau habis. Biar nggak lepas ya. Iya. Sekarang saya mau tanya kalian berdua. Ya, saya mau tanya sama kalian berdua. Sekarang jawab. Saya memulai dari kamu, Supri. Ya, saya menyesal. Apa? Saya menyesal. Menyesal? Menyesal apa? Saya telah mengambil jalan sesat karena adanya dendam saya. Kamu menyesal sekarang dikala kamu terikat seperti ini. Lah kemarin dan tadi ngapain? Kamu melawan saya, mengajak kamu bertarung sampai mati, sampai titik darah penghabisan. Itu mulut-mulutmu bilang seperti itu. Kenapa sekarang menyesal? Jujur waktu itu saya memang di hati saya penuh dendam. Kamu di hatimu penuh dendam. Iya. Maksudnya apa? Kalau boleh saya cerita dengan jujur. Silakan cerita dengan jujur. Sebenarnya ini ada dendam pribadi atas keluarga saya. Atas keluargamu. Iya. Sekarang saya mau tanya. Perempuan ini siapa? Kenapa kamu diam? Kenapa kamu diam? Jawab. Siapa ini perempuan ini? Saya mau tanya, kamu siapa? Kamu anaknya dia? Siapa namanya? Supri. Dan kamu anaknya Bu Yani. Sekarang saya mau tanya. Kenapa kamu bisa belajar sama kembar dampit? Saya disuruh sama bapak. Kamu disuruh sama bapak? Ya. Alamak, astagfirullah. Kamu disuruh sama bapakmu sendiri? Ya. Kamu menyuruhnya? Iya. Supaya dia tetap berpegang teguh pada bapaknya. Artinya dengan adanya dendam ini supaya dia tidak memberitahu kepada orang-orang. Supaya rencanamu berhasil dan tidak terbongkar oleh orang lain. Iya. Sekarang saya mau tanya kamu nak. Pantas kamu saya ajak pulang tidak mau pulang. Berarti kamu juga ikut merencanakan ini. Iya. Kamu tahu ibumu nangis-nangis ngerengek-ngerengek untuk supaya membebaskanmu. Tahu. Ibu, kamu tahu? Tahu. Ibu saya ikut merencanakan semua ini. Ibumu ikut merencanakan ini. Ya. Oh, Tambah oke. Pusing Gus. Kacau bah. Ceritanya itu pusing saya. Ibumu ikut Iya. merencanakan ini dan kamu juga ikut merencanakan ini. Kenapa kamu ikut-ikutan merencanakan ini? Hah? Kenapa? Ya karena saya suruh nurut sama bapak. Karena kamu disuruh menurut sama bapakmu. Iya. Usiamu berapa sih sekarang? 16. 16 tahun. Sudah belajar kayak gini. Sekarang saya tanya, ini anakmu, anak kandungmu bukan? Iya. Anak kandungmu, kamu suruh, kamu paksa untuk belajar ilmu sesat, ilmu santet kepada si kembar dampit. Kamu tahu si kembar sudah mati. Tahu? Saya nggak tahu. Kamu nggak tahu. Si dampit dan gurunya mati di depan situ. Kamu tahu kan? Saya tidak tahu karena waktu itu saya bertarung dengan Anda Iya. dan saya Terus jasadnya siapa yang menguburkan kalau bukan kamu? Hah? Ngaku. ya mohon maaf. Mohon maaf, mohon maaf.
Sekarang giliran terikat kayak gini kamu merengek-rengek, kamu mohon maaf, mohon maaf. Sebenarnya apa rencanamu sebenarnya? Saya mau tahu. Si Yani istrimu. Iya. Wanita kecil ini anakmu. Iya. Kalian bertiga merencanakan ini semua. Apa masalahnya? Itu tadi saya jujur punya dendam pribadi atas meninggalnya kedua orang tua saya karena penuh penghinaan sehingga sakit hati dan ketekanan batin sehingga meninggal. Maka saya dari itu saya dendam kepada 20 orang sehingga saya membayar si tudung. Sekarang gini, Max, saya taruh sini biar suaramu tahu, terdengar, biar mereka dengar semua. Ceritakan dari awal. Waktu itu Ya, saya memang punya dendam kepada 20 orang yang telah membuat orang tua saya meninggal karena tekanan batin, dihina, cemooh, caci maki karena dulu saya memang orang miskin. Bapak ibu saya meninggal karena hinaan itu. Sehingga bapak ibumu dihina orang. iya, Siapa yang menghina? sekitar 20 orang warga. 20 orang warga Iya. tetangga-tetangga. Iya. Sehingga saya benar-benar dendam dan saya menyuruh Tudung dan Dampit saya bayar 3 miliar untuk membunuh 20 orang itu. Kamu bayar Tudung kembar Dampit untuk membunuh 20 orang itu. Iya. Terus kenapa si kembar Dampit bisa berada di depan rumahmu, tinggal di rumah kosong itu? Siapa yang menyuruh? Mohon maaf, saya sudah nggak bisa bicara apa-apa lagi. Pada intinya saya benar-benar menyesal Oke. dan minta maaf. Ini intinya semua rencanamu. Iya, yang jelas itu rencana saya. Saya mengakui semua itu. Terus kembar Dampit atau anakmu belajar sama kembar Dampit itu supaya tidak terbongkar sama masyarakat, atau bagaimana? Atau kenapa? Dan bentar, Bu Yani istrimu pernah datang kepada bukan saya ngerengek-ngerengek minta maaf untuk membebaskan anaknya dan untuk mencari suaminya. Katanya anaknya belajar sama kembar Dampit dan dipengaruhi. Terus suaminya berusaha ingin membebaskan, tapi malah tidak pulang sampai pagi dan menghilang sampai sekarang. Itu apa itu? Yang jelas ada sandiwara di balik itu. Yang jelas ada sandiwara di Iya, balik semua itu. saya nggak bisa ngomong terlalu banyak. Yang jelas itu memang rencana dan sandiwara saya untuk keinginan saya membunuh 20 orang itu dengan jalan seperti itu. Kamu sudah kesetanan itu namanya. Sudah fatal itu namanya. Faham? Dan di situ saya sudah paham di sini alur pikiranmu, rencanamu. Kamu yang pertama, kamu membayar Tudung kembar Dampit untuk bikin ulah di masyarakat, di tetanggamu untuk membunuh 20 orang. Terus merekrut anak muda gitu. Termasuk anakmu sendiri. Terus kamu merasa kehilangan anak. Terus kamu berusaha pura-pura menyelamatkan anakmu. Dan kamu pura-pura juga hilang, tidak pulang. Saya tobat. Nggak usah diperpanjang, saya minta maaf. Pada intinya saya sudah Biar mengaku. jelas ini, bukan memperpanjang, biar jelas. Masih tanda tanya di sini. Dan terus setelah kehilangan kamu, menghilang tidak pulang ke rumah, istrimu merasa kehilangan dan pura-pura mencari informasi ke Pak RT, Pak Lurah. Terus Pak RT memberikan alamat di tempat saya untuk meminta bantuan. Setelah itu, supaya menutupi kebohongan itu, istrimu Bu Yani pura-pura minta tolong kepada saya. Lanjut saya berusaha mati-matian bertarung sehingga si kembar mati. Dan di situ pertemuan antara saya, kalian semua, dan orang-orang suruhanmu semua sudah mati. Tudung sudah mati, kembar sudah mati, Dampit sudah mati. Dan itu orang suruhanmu semua. Dan lurah ada 4 lurah yang sudah mati. RT 3 sudah mati, warga sudah banyak yang mati. Kamu harus menyesalinya. Iya, memang saya menyesal. Waktu itu saya memang benar-benar gelap pikiran saya. Kalau
bingung, dendam dengan adanya dendam saya. Dan sekarang saya sudah menyesal, benar-benar menyesal. Maka benar-benar untuk siapa yang saya sakiti, saya minta maaf. Karena ini ada kamera, mungkin banyak yang melihat. Untuk semuanya, saya benar-benar menyesal dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya akan bertobat. Ya, kamu harus bertobat. Iya. Cuman anehnya, istrimu saya telepon nomornya tidak aktif beberapa hari ini. Terus saya datangi ke rumahnya siang hari, tidak ada, bahkan tertutup, mobilnya kosong, nggak ada. Itu kemana? Yang jelas dia pulang ke rumah saya. Pulang ke rumahmu, bukannya itu rumahmu? Aslinya rumah saya bukan situ. Lah itu rumah siapa? Kan jualan dagangan di situ semua, usaha. Itu rumah siapa? Mohon maaf, setelah yang namanya saya punya rencana, saya pasti bisa. Oke. Kamu sudah punya rencana, pasti kamu mempersiapkan semua itu. Iya. Maksudmu? Iya, Lah aslinya kamu rumahnya mana? Surabaya. Surabaya. Iya. Sudah berapa tahun kamu merencanakan ini? Udah lama sekali. Mohon maaf, saya menyesal, saya tidak Sudah bisa lama bicara sekali. apa-apa lagi. Iya. Pada intinya saya ingin bertobat. Karena informasi yang saya dapatkan, kamu tinggal di situ itu sudah ada sekitar 19 tahun. Sedangkan usia anakmu 16 tahun. Berarti sudah kamu rencanakan. Atau mungkin orang tuamu aslinya orang situ? Iya. Iya. Oke. Sekarang kamu tobat. Dan kamu, nak, sekarang saya nggak mau melihat kamu di kemudian hari berperilaku yang tidak senonoh. Ilmu sudah saya buang, ilmu kalian sudah saya buang. Kalian mau mati atau mau hidup tergantung kalian. Ya. Sekarang terserah kalian. Mungkin besok pagi ada petani yang datang ke sini akan melepas ikatan kalian. Saya nggak peduli. Mohon saya dilepaskan. Saya nggak akan Saya melepaskan. mau bertobat. Saya nggak akan Saya melepaskan. mohon bimbingannya. Mau bertobat. Iya. Mohon bimbingannya tentang Sekarang agama. kalau mau bertobat, saya tanya anakmu, mau bertobat? Sekarang saya tanya, mau bertobat? Iya. Sekarang ikuti ucapan yang saya kalimat yang saya ucapkan. Iya. Siap? Siap. Sanggup? Asyhadu Asyhadu Allah 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 ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan dan saya bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah. Kalian sudah bertobat. Ilmu kalian sudah hilang. Kalian tidak bisa apa-apa. Lantas saya mau tanya, sekarang jika saya lepaskan kalian mau kemana? Saya ingin minta bimbingan tentang ilmu agama. yang Minta benar. bimbingan ilmu agama. Iya. Apa di dekat rumahmu Surabaya sana tidak ada ustadz? Waktu itu memang saya benar-benar pikiran saya sedang bingung dengan adanya kematian orang tua saya. Mohon maaf, nggak usah, saya minta maaf, jangan dibahas masalah itu. Yang jelas saya sudah tobat dan minta bimbingan. Oke. tentang agama. Saya akan mengarahkanmu. Saya akan menitipkanmu kepada ustadz ataupun kiai dekat rumahmu. Kamu jangan malu, karena akan saya rahasiakan semua itu. Apakah nggak bisa pada Anda? Kamu mau tahu? Lihat ini. Ini terluka gara-gara kena tusukan anak buahmu. Saya masih sakit hati, tapi dendam sih tidak. Siapa yang menyuruh ini semua kalau bukan istrimu? Iya. Yang menyuruh ini adalah istrimu. Tentunya kamu harus, kalau kamu pengen tobat bener-bener, ikuti saran saya. Ikuti rencana saya. Nurut sama apa yang saya katakan. Saya akan membimbingmu, tapi melalui tangan orang lain. Iya. Yaitu kiai ataupun ustadz yang tidak jauh dari rumahmu. Karena kamu masih punya tugas
menyadarkan istrimu, kamu sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam rumah tanggamu. Saya yakin istrimu pasti nurut sama kamu karena kamu suaminya. Anakmu, kamu harus mengajarkan hal-hal yang baik kepada anakmu. Berikan pendidikan yang layak. Itu. Paham? Ya, paham. Malam ini saya tidak akan melepaskan karena ini. Kenapa? Saya tidak akan melepaskan. Sampai pagi mungkin hanya keberuntunganmu di tangan petani yang akan bisa menyelamatkanmu dari ikatan ini. Ini hanya untuk pelajaran kepada siapapun, termasuk dirimu sendiri, termasuk kalian berdua. Saya sudah berbaik hati, tidak melukai kalian. Saya sudah berbaik hati, tidak membunuh kalian. Dan bahkan saya menawarkan kalian untuk tobat. Kalau lepaskan saya mau bertobat. Tidak, saya tidak akan melepaskan. Karena ini untuk pelajaran kalian. Kasihan anak saya. Dan lebih baik kasihan 20 orang yang kamu bunuh. Saya bisa kasihan kepada kalian berdua. Tapi karena kalian, hidup kalian sudah mengotori, terkotori oleh perbuatan-perbuatan masa lalu kalian. Oke, masa lalu. Tapi seenggaknya ini malam ini hanya satu malam. Ini sudah hampir subuh. Paling berapa jam lagi petani sudah datang. Kalau beruntung pasti kamu akan selamat pagi ini. Jika tidak beruntung mungkin paling lama sore. Kamu kepanasan, ya kan? Intinya kalian harus renungi. Kalian harus tafakur di sini, renungi dosa-dosa kalian, perbuatan-perbuatan kalian. Saya sudah capek. Kita langsung pulang, sahabat-sahabat. Jadi kamu kameraman, Ya. siap untuk lanjut ketemu sama gurunya siapa? Mat Gajah. Ya. Iya. Mungkin besok atau lusa kita ketemu sama Mat Gajah. Gurunya. Apa Mat Gurunya. Gajahnya? Oh, Gurunya. Kalau Mat Gajah kan yang di Palembang. Oh iya, siap. Gurunya. Iya, siap. Pokoknya terima kasih dan akur kala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa salam putar tasbih waca sholawat.